tengah perkembangan teknologi saat ini, banyak orang namun berasa tidak ada karena tidak ada komunikasi. Banyak buku namun tidak terbaca. Hari ini di Injambi eksklusif, mari membaca dan berbahasa Indonesia dengan baik bersama saya Melani Kadar, langsung dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Dua narasumber yang akan bicara tentang mari membaca, mari berbahasa Indonesia dengan baik dan benar hari ini, yakni yang pertama adalah Bapak Syamsu Rizal selaku Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Selamat malam Mbak Melani. Selamat malam Pak. Dan yang kedua adalah Bapak Saiful Bahri Lubis selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mel, selamat malam. Selamat malam pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Oke, bicara tentang berbahasa Indonesia dan membaca di era globalisasi saat ini, teknologi saat ini, mungkin bisa dikatakan semua orang lebih suka dengan gadget. Seperti itu. Nah, Pak Syamsu Rizal, saya pengen tanya dulu deh Pak. Untuk saat ini jumlah pengunjung di perpustakaan setiap harinya berapa sih Pak? Selama 2 tahun ke belakang sini, untuk jumlah pengunjung perpustakaan, untuk kita setiap hari buka dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu untuk memberikan pelayanan terhadap mahasiswa, anak-anak sekolah maupun untuk masyarakat umum di Provinsi Jambi ini. Jadi per hari kalau sedang perkuliahan tidak liburan seperti itu bisa mencapai 300 sampai 350 sampai kadang sampai hari Sabtu sampai 400 pengunjung per hari. Oke, berarti itu 2 tahun ke belakang. Ya, 2 tahun kemarin ya, dari 2017 sampai 2018 ini. Oke, nah kalau misalnya bicara tentang pengunjung dengan jumlah seperti itu, kalau misalnya kita bicara tentang nasional perpustakaan lain kan lebih banyak nih Pak. Ya. Lebih banyak daripada itu. Ada nggak sih strategi yang dilakukan dari Dinas Perpustakaan sendiri yang dilakukan saat ini selain kita juga dipilih menjadi Duta Baca Provinsi Jambi 2018, teman-teman di sini juga ada dari teman-teman Duta Baca Provinsi Jambi. Halo. Nah, ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi untuk meningkatkan minat baca. Selain Duta Baca Pak, ada nggak sih yang dilakukan saat ini, perubahan-perubahan yang dilakukan selama 2 tahun terakhir? Untuk selama 2 tahun terakhir ini yang terutama kita meningkatkan fasilitas perpustakaan dulu, yang mana meningkatkan layanan gimana pengunjung akan datang mau berbetah di perpustakaan seandainya prasarana dan sarana di perpustakaannya tidak memadai, mulai dari fasilitas internet, mulai dari suhu ruangan dan koleksi buku memang harus kita tingkatkan. Terlebih saya juga tahun 2019 sudah mencoba nanti melayani perpustakaan dengan secara digital. Kepengennya kita ke depan tahun 2019 perpustakaan itu sudah ada dalam genggaman, karena dengan persaingan minat baca sekarang ini masyarakat lebih senang dengan membuka gadget. Kita harapkan kita mempunyai aplikasi, nanti mereka juga bisa dengan aplikasi yang kita punya nanti bisa membuka berapa banyak koleksi dan membaca buku yang ada di perpustakaan. Kalau boleh tahu on progressnya saat ini udah berapa persen Pak? Untuk koleksi buku yang ada kita yang sekarang ini hampir 400.000 buku dan 200.000 judul buku. Karena kita kegiatan perpustakaan sekarang ini bukan stay berada di perpustakaan saja, kita juga semuanya bergerak di seluruh kabupaten kota dan dibantu oleh teman-teman kota yang punya pojok-pojok baca dan ini para komunitas seperti Evergreen dan teman-teman yang bergerak dalam rangka meningkatkan baca masyarakat yang ada di Kota Jambi. Kami juga melaksanakan kegiatan seperti rotasi buku. Rotasi buku pun itu pun kadang-kadang juga sampai sekarang juga banyak permintaan kepada kami, tetapi yang kami fokus sekarang ini masih banyak di lembaga permasyarakatan. Jadi setiap lembaga permasyarakatan kami juga ada menitipkan ada 1.000 buku untuk kita mengisi pojok-pojok baca tersebut, termasuk di layanan-layanan seperti di Samsat, di Polda dan di
rumah sakit dan tempat-tempat lain. Oke, banyak hal yang sudah dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi dan saya pengen tahu juga nih di segmen awal, Pak Saiful Bahri, apa sih yang Duta Bahasa juga lakukan? Karena Duta Bahasa juga kita tahu sudah beberapa tahun ada, sayang sekali tidak hadir pada hari ini, tapi apa yang dilakukan juga kantor bahasa untuk meningkatkan kita harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, terima kasih Mbak Mel. Kalau kantor bahasa sendiri kaitannya dengan bagaimana menjaga, kemudian bagaimana memartabatkan bahasa Indonesia itu sendiri, memang kan itulah tusinya, itulah gunanya kantor itu didirikan. Nah jadi beruntung sekali, misalnya kita ambil satu contoh kecil saja dalam kegiatan dialog kita ini. Tadi ada kata gadget. Kata gadget itu kan sebenarnya ada bahasa Indonesianya. Wah, langsung dikoreksi ya. Ada kata gawai, tidak apa-apa, itu manusiawi, tidak masalah. Karena kita harus mengakui bahwa kata gadget itu lebih dikenal. Nah, lebih mudah pula dipahami masyarakat. Nah, tetapi tidak ada salahnya kata itu nanti kita perkenalkan ke masyarakat. Jadi lambat laun nanti kata gawai menggantikan kata gadget itu sendiri. Perlahan-lahan banyak contoh kata yang misalnya bagaimana kata mengunggah dan mengunduh itu sudah mengena di hati masyarakat. Tidak lagi menggunakan kata mengupload dan mendownload itu. Nah, jadi perlahan pasti kata-kata itu nanti bisa menggeser kata-kata yang tadinya berasal dari bahasa asing. Nah, jadi memang bukan hanya tugas kantor bahasa, kita semua adik-adik di komunitas Duta Baca, masyarakat sendiri, kita semua itu sebenarnya bertanggung jawab memperkenalkan itu. Kalau misalnya ada suatu kata yang berasal dari bahasa asing, kita belum tahu padanannya dalam bahasa Indonesia, boleh-boleh saja kita carikan kata-kata yang berasal dari bahasa daerah, tidak apa-apa. Justru memang lebih bagus kata-kata yang kurang lebih maknanya sama yang dalam bahasa daerah tadi, itu yang kita perkenalkan menjadi warga bahasa Indonesia. Jadi kan sebenarnya tadi kata mengunggah dan mengunduh tadi itu kan dari bahasa daerah sebenarnya. Oke, sulit nggak sih Pak untuk mengubah kebiasaan, karena di zaman sekarang, zaman now, nah nanti saya dikoreksi juga ya. Di zaman now ini kita ketahui bahwa kalau orang pakai bahasa asing itu terlihat keren loh Pak. Jadi kantor bahasa susah nggak sih untuk meluruskan agar kita bangga untuk berbahasa Indonesia? Iya, betul Mbak Mel. Memang kalau ada kadang untuk kepentingan tertentu kita mau tidak mau dalam tanda petik harus menggunakan seperti tadi istilah zaman now. Tidak apa-apa kalau misalnya anak-anak sekarang, anak-anak milenial, kalaulah itu yang membuat mereka tertarik, tidak apa-apa. Kan kita harus masuk dulu di dunia mereka, tapi nanti lama-lama perlahan-lahan itu kita ubah, kita benarkan mereka itu. Kalau tadi pertanyaannya sulit atau tidak, sebenarnya tidak sulit. Memang kalau di media sosial ada satu yang benar-benar dia itu gigih, kemudian punya kepedulian yang tinggi tentang bahasa, padahal dia bukan orang bahasa. Dia sebenarnya seorang programmer. Dia seorang programmer dan jurusannya bukan jurusan bahasa. Tetapi kalau kita tanya tentang apapun masalah bahasa, pasti dia bisa menjawabnya. Ipan Lanin namanya. Jadi bisa nanti dicari saja di dunia maya. Ipan Lanin itu orang yang kepeduliannya terhadap bahasa sangat tinggi, padahal dia bukan orang bahasa. Dan dialah yang menyampaikan bahwa ada semacam, dalam tanda petik di masyarakat, semacam penyakit, memang bangga sekali menggunakan bahasa asing tadi. Keminggris kalau dia menyebutnya itu. Keminggris itu ya rasanya tidak pas kalau tidak menggunakan bahasa Inggris. Padahal kan sebenarnya dari beliau dinyatakan bahwa bila bahasa atau cara berbahasa seseorang itu berbahasa Indonesianya sangat baik, sudah pasti cara berbahasa asingnya sangat baik. Tetapi seseorang yang berbahasa asingnya sangat bagus belum tentu berbahasa Indonesianya sangat baik. Itu Mbak Mel. Oke, nanti akan kita lanjutkan mengenai kepedulian membaca dan juga berbahasa Indonesia setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Injambi.
Jambi kembali bersama Anda. Bicara tentang kepedulian untuk membaca dan juga berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, mungkin ini adalah tantangan semua pihak, termasuk dinas-dinas terkait yang hadir pada hari ini. Pak Saiful Bahri, saya pengen tahu dong, sudah mempunyai peringkat kelima secara nasional ya untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini adalah tanggung jawab besar, Pak. Apakah strategi yang dilakukan saat ini sudah mengena kepada masyarakat? Ya, baik Mbak Mel, terima kasih. Sebenarnya bukan peringkat kelima. Peringkat kelima itu sudah pasti di tangan. Kita masuk nomine dari 5 besar. Nomine ya, bukan nominasi ya. Nomine. Jadi kita 5 besar. Masih berpeluang Provinsi Jambi itu untuk meraih yang terbaik 1. Berarti terbaik pertama. Nanti pengumumannya pada saat Kongres Bahasa di 28 Oktober di Jakarta. Nah, di situ pengumumannya. Kita berdoa saja, semoga Jambi adalah yang terbaik dari 4 lainnya itu, Maka ya sedaya mampu kita mengajak masyarakat, salah satunya di depan kantor kita buat baliho besar-besar, kita pajang juga orang-orang yang berkompeten di sana, ada foto Pak Gubernur, walaupun sekarang sudah di PLT kan. Nah, maksudnya itu apa sebenarnya? Kita ingin masyarakat juga, alhamdulillah provinsi kami sebenarnya dalam kategori penggunaan bahasa masuk 5 besar. Berarti masih ada peluang untuk menggeser itu menjadi ya katakanlah yang terbaik 1 kan begitu ya. Atau memang seburuk-buruknya nanti 28 Oktober, seburuk-buruknya kita terbaik 5, itu seburuk-buruknya. Tapi namanya masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk berusaha, ya kita geserlah itu. Siapa tahu kita bisa memperoleh yang terbaik pertama tadi. Target kita memang yang terbaik pertama. Maka kita melalui media sosial, melalui kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan di sela-sela anggaran yang terbatas, kami mencoba dengan media-media lain tanpa berbayar lagi. Bagaimana? Ayo dong, sama-sama kita gaungkan, kita sampaikan ke masyarakat bahwa mari sama-sama kita martabatkan bahasa Indonesia, terutama di ruang publik Provinsi Jambi. Oke, dengan peringkat itu, dengan nominasi seperti itu, mengena nggak sih Pak di masyarakat? Ya, sebenarnya memang kalau yang kita dekati selama ini misalnya dinas pendidikan, kemudian yang ada kaitannya dengan perizinan-perizinan, kemudian stakeholder, pemangku kepentingan yang ada kaitannya dengan tulisan-tulisan di media luar ruang itu kita dekati. Kita lakukan pelatihan pada pengusaha-pengusaha, biro-biro iklan dan sebagainya. Kita gunakan pendekatan, bahkan teman-teman media, reporter, kemudian redaktur kita undang bagaimana biar membiasakan menulisnya dengan baik dan benar. Kita tidak mengintervensi bahasa jurnalis. Bahasa jurnalis ini kan sudah punya ragam tersendiri, tetapi paling tidak yang kita lihat bagaimana cara menuliskannya. Misalnya contoh yang sederhana, di sebagai awalan yang dituliskan digabung dengan di sebagai kata depan yang dituliskan terpisah, itu minimal kita tidak salah. Karena ya masa sih kita menuliskan bahasa kita sendiri ya salah kan begitu. Nah, jadi sangat mengena di masyarakat. Nah, saya beruntung sekali Jack TV dengan sukarela punya kepedulian. Sebenarnya ini kegiatan-kegiatan seperti ini yang perlu diapresiasi. Artinya tidak lagi datangnya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau dari kantor bahasa. Ini malah terbalik. Malah Jack TV-nya yang mengundang kami untuk hadir di sini. Beruntung pula Pak Kadis bersedia memberi fasilitas tempat agar juga perpustakaan daerah ini terpromosikan di masyarakat. Datanglah setiap hari. Ternyata bukanya sampai hari Sabtu juga buka. Nah, ini jadi kita mengapresiasi Jack TV yang juga mau bersukarela berkorban demi kegiatan yang menurut saya sangat bermartabat ini. Baik, ketika bicara memang berbahasa dan membaca itu sangat erat kaitannya Pak Samsur Rizal. Ketika beberapa program dinyatakan perpustakaan keliling ada, rotasi buku ada, dan pembenahan-pembenahan infrastruktur dilakukan, sudahkah ini bakal bisa mengena kepada masyarakat untuk meningkatkan minat baca? Karena ini adalah tantangan besar loh bagi membaca dan juga berbahasa Pak. Kalau membacanya Pak? Kalau kita bicara dengan tantangan untuk mengenal dengan masyarakat, untuk
kondisi saat sekarang ini tentunya kita masih sangat kurang ya, karena kita sangat terbatas yang seperti disampaikan tadi. Ada keterbatasan di sana masalah anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Di Dinas Perpustakaan ini ada 2 bidang yang melaksanakan untuk meningkatkan minat baca, satu di bidang pembinaan dan satu di bidang layanan. Di bidang layanan ini, di bidang pembinaan itu juga kami lakukan pembinaan sumber daya manusia yang tentang memberikan pelayanan perpustakaan. Tentunya kami juga sebanyak Undang-Undang 23 tahun 2000 pelimpahan wewenang SMK dan SMA itu ada 238 SMK dan SMA. Tentunya perpustakaan mereka itu pun juga wilayah kita juga untuk melakukan pembinaan perpustakaan. Di Jambi sebanyak 600 perpustakaan yang harus kita bina, yang harus kita tinjau dan kita bangkitkan semangatnya yang ada di lokasi dengan keterbatasan semuanya inilah kami juga selalu berupaya semampunya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di meningkatkan minat baca perpustakaan di Provinsi Jambi. Oke, nah kalau misalnya bicara yang lebih mengenal lagi, saya akan tanya, ketika Anda berdua adalah orang yang berkepentingan untuk memajukan bangsa Indonesia bukan dari infrastruktur dan hal yang terlihat, namun ini tentang pikiran, tentang sumber daya. Tapi ketika tren saat ini kepala daerah meningkatkan, memperbaiki Indonesia, memperbaiki Provinsi Jambi dengan hal yang terlihat, infrastruktur, fasilitas dan lain sebagainya, anggaran terbatas. Saya tanya, sebenarnya ada nggak sih Pak merasa tidak adil atau seperti apa hal-hal yang harus dilakukan pemerintah? Kita bicara buka-bukaan hari ini agar mereka juga tahu sebenarnya ini adalah hal berat yang dilakukan dari Dinas Perpustakaan dan juga Kantor Bahasa, mencerdaskan namun tidak diberikan fasilitas. Silakan Pak Samsur Rizal dulu. Kalau dibicarakan masalah adil dan tidak adil, kita semuanya adil. Untuk tahun 2019 memang untuk pemerintah Provinsi Jambi yang saya tahu kita mengalami defisit anggaran. Jadi semua dinas juga mengalami anggaran mereka pada turun untuk melaksanakan kegiatan itu. Tapi ya tinggal kitanya selaku top leader yang melaksanakan di Dinas Perpustakaan ini tentunya merasionalisasikan dari anggaran tersebut dan mengupayakan kegiatan tersebut tetap berjalan dengan baik dan dengan lancar. Apapun yang dibutuhkan kepada masyarakat tetap kami upayakan. Seperti kemarin ada permintaan sumbangan buku, jadi kami tidak bisa memberikan buku karena itu merupakan kita juga masih ada kekurangan, tapi kami akan berusaha melaksanakan itu seperti di dalam kegiatan rotasi saja untuk belajar buku. Karena buku pun juga kalau seandainya dia stay di tempat gitu, tadi kan dia akan kalau 3 bulan kita taruh 500 buku di sana, mereka juga masyarakat ataupun bosan, yang baca itu akan bosan. Nah, kami juga melakukan kegiatan itu seperti rotasi, biar buku itu kita putar kembali dan kita taruh berpindah-pindah ke daerah tempat yang Berarti lain. nggak masalah ya dengan keterbatasan yang ada, tapi ini dimaksimalkan. Ya, boleh dikatakan masalah dan tidak masalah, tetap hak pemerintahan harus tetap jalan. Oke, kalau Pak Saiful Bahri. Ya baik. Ya memang kalau kita berbicara anggaran, kita ambil contohlah di Kantor Bahasa, di anggaran 2018 itu setengah dari anggaran 2017. Setengahnya. Wah. Setengah dari anggaran 2017 itulah yang dioperasikan di 2018. Tetapi kan kita tidak menyalahkan kondisi yang ada. Kita tetap harus bertahan, harus bisa melakukan semua itu walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, alhamdulillah walaupun setengahnya ya tetap bisa jalan. Misal ini sebagai contoh, kalau dahulu misalnya untuk menyampaikan atau menyosialisasikan kegiatan-kegiatan itu mungkin melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau sekarang ya kami mau memanfaatkan media sosial yang tidak berbayar tadi, gratis. Ya tetap apa yang mau disampaikan itu semoga sampai pada masyarakat
dengan biaya yang ya boleh dikatakan tidak berbiaya. Jadi kami mohon maaf, memang tidak ada lagi anggaran-anggaran yang sifatnya untuk publikasi, itu tidak ada. Masalah nggak Pak kalau tahun depan juga dipotong lagi, dipangkas lagi? Ya sebenarnya memang pasti banyak yang harus disiasati jadinya. Banyak yang harus disiasati, misalnya yang tadinya 2 kegiatan ya hanya 1 kegiatan dan lain sebagainya. Tetapi semoga itu tidak menjadi hambatan. Memang kembali ke pertanyaan awal Mbak Mel tadi, bahwa seharusnya kan bukan berarti kita merasa dianaktirikan, tidak. Bukan berarti merasa tidak dipedulikan dan sebagainya, tidak. Tapi yang pasti memang antara membaca dengan bahasa itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kita yang kita baca itu ya sesuatu bahasa kan, begitu ya. Nah, kemudian kita rujuk lagi ke yang lain. Bangsa ini ada, republik ini ada, ya salah satunya ya karena bahasa tadi yang mempersatukan kita, ya nusa, bangsa dan bahasa itu tadi. Nah, jadi memang walaupun sebenarnya masalah bahasa ini tidak diperlukan anggaran yang sangat besar, tidak, tetapi minimal paling tidak kepedulian masyarakat tetap menjaga, karena memang kalau nanti ada isu-isu yang lain, isu-isu disintegrasi dan sebagainya, nah yang mempersatukan kita itu justru dari kebersamaan dalam bahasa itu tadi. Jadi bahasa inilah yang menjadikan kebinekaan itu menjadi kesamaan jadinya. Biarlah masing-masing dengan kebinekaannya tetapi bersatu dalam hal yang satu itu, yaitu bahasa. Nah, jadi ya mungkin dari kegiatan ini nanti akan dilihat oleh pemangku kepentingan yang lain. Semoga ya tentang baca ya, karena perpustakaan begitu ya, dan juga bahasa ini mendapat perhatian yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, nanti akan kita lanjutkan, kita akan berkomunikasi dengan teman-teman dari Duta Baca Provinsi Jambi dan teman-teman sahabat ilmu Jambi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di In Jambi. Jambi kembali bersama Anda, bicara tentang penguatan minat baca dan minat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar bukan hanya dipangku oleh 2 orang yang berkepentingan pada hari ini, namun teman-teman komunitas dan juga teman-teman Duta Baca yang hadir pada hari ini. Halo. Halo Mbak. Oke, dari teman sahabat ilmu Jambi saya akan tanya, sebenarnya sahabat ilmu Jambi ini sudah berdiri sudah berapa tahun dan apa saja sih yang sudah dilakukan untuk membantu teman-teman di Provinsi Jambi dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan dengan cara membaca? Sahabat Ilmu Jambi sudah berdiri sejak tahun 2011 dan hingga sekarang teman-teman relawan, kami menyebutnya sudah memberikan fasilitasi terhadap peningkatan minat baca dan menulis. Kami bermula dari panti asuhan, di mana saat itu kami membawa beberapa buku. Kami mengajak untuk adik, yuk kita baca buku. Tapi nggak cuma baca, kita juga mengajarkan ilmu pengetahuan yang sekiranya berguna untuk mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, nah awalnya berdiri SIJ sendiri seperti apa sih, bisa diceritain nggak? Jadi waktu itu bulan Agustus 2011, saya itu bersama satu teman di kantor berpikir bahwa kayaknya di Jambi ini butuh satu komunitas sosial yang bergerak, yang bisa bantu anak-anak kurang beruntung. Dan di sana kami melihat bahwa pemerintah sudah bagus perannya, tapi kita perlu buat anak muda yang bergerak. Maka dari itu fasilitasi anak yang kurang beruntung ini memang harus kita sendiri yang bergerak dengan bantuan pihak-pihak yang terkait. Maka sampai sekarang alhamdulillah tetap berjalan. Relawan yang ada dalam SIJ sendiri berapa orang hingga saat ini dan backgroundnya apa saja? Kalau untuk kepemimpinan sekarang itu sekitar 10 sampai 20 orang, Mbak. Tapi kalau dari yang relawan sebelumnya ya lumayan banyak sih, hampir 100-an lebih. Dan backgroundnya sendiri nggak cuma pendidikan, ada juga bahkan yang dari ekonomi, hukum, peternakan ataupun pertanian.
Gitu. Oke, nah bicara tentang kegiatan yang sudah dilakukan saat ini, sudah ada berkoordinasi kah dengan Dinas Perpustakaan maupun Kantor Bahasa maupun pihak lainnya seperti Dinas Pendidikan yang tidak hadir pada hari ini? Selama ini alhamdulillah kita udah dapat dukungan dari berbagai pihak pemerintah maupun swasta. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan dan Kantor Bahasa sendiri. Tapi kalau dalam beberapa tahun belakang ini Pak, untuk yang Dinas Pendidikan kita baru bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota. Jadi ada pemberian buku, sirkulasi buku, kemudian diundang pada acara Duta Baca dengan Kick Andy waktu tahun 2015. Kemudian kalau dengan Kantor Bahasa sendiri itu pada tahun 2013 kita pernah bikin roadshow tentang pentingnya membaca dan berbahasa. Oke, berarti kerjasamanya dengan Dinas Perpustakaan, bukan Dinas Pendidikan kah? Kalau Dinas Pendidikannya belum. Oh, Dinas Pendidikan belum, namun ini Dinas Perpustakaan. Oh iya, Dinas Pendidikan, sorry maaf, Oke. Dinas Pendidikan yang di kota. Tapi kalau yang di Oke. perpustakaan kita untuk bagian sirkulasi buku. Oke, Pak Samsur Rizal, mau dikomentari Pak tentang kerjasama yang sudah dilakukan ini saat ini kota, namun provinsi mungkin belum bekerja sama karena belum ada komunikasi kah? Iya belum, karena saat itu pertama kali dengan Bunda Vera di Perpus Kota, Bapak. Oke, Pak Samsur Rizal. Memang mungkin para komunitas ini kan lebih intens karena kota kan lebih mempunyai wilayah. Kita provinsi ini selalu mengadakan pembinaan semua yang ada di perpustakaan kabupaten kota maupun kita juga melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas ini tadi. Jadi sebenarnya provinsi juga kami selalu terbuka juga untuk umum, seperti tadi saya sudah bercerita bahwa kami juga punya ruangan diskusi, silakan, termasuk hari ini kita melaksanakan kegiatan seperti ini, ya kita juga terbuka untuk kawan-kawan atau teman-teman para komunitas untuk bisa apa saja yang ingin melakukan di perpustakaan ini, yang pada nantinya pada kegiatan ini bahwa terpromosikan bahwa yang selama ini tidak tahu dengan kegiatan kita di sini, dan mereka juga akan rupanya ada banyak kegiatan yang berada di sini. Seperti kami kemarin ada dari yang lain itu Pak, kita selalu mengadakan kegiatan bedah buku juga berada di perpustakaan ini. Sebenarnya perpustakaan ini baik di provinsi maupun di kota kita terbuka untuk umum. Oke, jadi teman-teman dari SIJ juga bisa membawa teman-teman yang diajarkan untuk bisa datang ke sini untuk secara langsung melihat buku-buku ya Pak Samsur Rizal ya, sangat terbuka. Ya. Oke, kalau Pak Saiful Bahri, Kantor Bahasa sendiri apa yang sudah dilakukan untuk teman-teman komunitas yang ada saat ini di Kota Jambi maupun Provinsi Jambi? Kalau lingkupnya kan Kantor Bahasa Provinsi, apalagi kalau misalnya kita bicara tentang lingkup provinsi, SAD adalah warga yang harus sangat kita perhatikan loh Pak. Jangan sampai mereka saja tidak terjamah oleh kita. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mel. Di bulan Juli yang lalu, memang walaupun dengan keterbatasan, kita mengirim 2 orang yang nanti ini dilatih untuk menjadi fasilitator untuk baca, fasilitator literasi. Kebetulan yang berangkat itu dari Sahabat Ilmu Jambi 1 orang, kemudian dari Komunitas Jari Menari 1 orang. Jadi dilatih di Jakarta. Nanti mereka lah yang menjadi instruktur di provinsi-provinsi. Jadi menularkan praktik baik itu ke komunitas-komunitas yang lain. Apa ilmu yang mereka dapatkan selama mengikuti kegiatan pelatihan di Jakarta. Nah, mereka nanti yang dijadikan narasumber atau pelatih dan sebagainya untuk komunitas-komunitas yang lain. Sebenarnya setiap tahun kita selalu mengirim, ada juga dari Jangkat, Taman Baca Masyarakat Jangkat pernah, kemudian Duku Anjabi dari Jambi ini, kita selalu mengirim setiap tahun, tapi ya memang karena anggarannya terbatas hanya 2 orang yang dikirim, tapi rutin setiap tahun kita kirim ke Jakarta. Dan ini ya dilepas begitu saja di masyarakat, tapi tetap dengan pendampingan Kantor Bahasa dan juga boleh nanti bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan. Intinya mereka lah yang menebarkan praktik baik ini ke masyarakat, terutama rekan-rekan mereka sesama komunitas. Misal hari Minggu besok kita ke Gubernuran, jalan pagi, kan ada lapak-lapak baca di sana. Nah, yang ini yang perlu banyak.
saya juga sudah punya rencana sedang dikerjakan beca keliling perpustakaan. Ada beca Ya, keliling. tapi lagi dikerjakan becanya, lagi di apa, ada motor-motor yang kemarin apa namanya ya, udah jarang digunakan, itu saya rakit dengan model becak Medan itu, nanti itu ya membawa buku. Nah, ke depan ya sebenarnya itu bukan dari apa ya, bukan dari kantor bahasa beca itu saya istilahnya saya sebagai warga masyarakat ingin juga, karena terinspirasi di Banten itu ada angkot baca. Ada angkot dia keliling, memang angkot itu dia di dalamnya buku-buku. Kan begitu ya, atau yang lain-lain juga ada sepeda. Sepeda itu dia punya apa namanya itu ya, kayak tas di belakang. Nah, ini yang mau kita kembangkan bersama. Walaupun bukan datangnya dari kantor bahasa, tapi dari masyarakat. Mudah-mudahan kan nanti ini dicontoh oleh masyarakat yang lain kan. Jadi ya daripada terutama adik-adik ini, masih muda-muda, masih semangat. Orang ini tidak mau dibayar karena dengan diberikan sebuah kegiatan saja mereka sudah senang. Ya, karena mereka juga tahu mungkin anggarannya terbatas. Yang penting diberi wadah, udah siap semua ini. Apapun kegiatannya, mau dia nongkronginya dari pagi sampai sore, yang penting sambil mereka kumpul-kumpul. Itu kalau masih seusia mereka. Beda nanti dengan usianya Bang Andika kan, rupiahnya berapa Bang kan begitu, udah lain kalau sudah seusia kita kan. Tapi kalau mereka nggak melihat itunya, dia untuk ya mahasiswa kan begitu ya, untuk dia punya wadah saja dia udah senang. Disuruh buat kegiatan ini, buat kegiatan itu, mereka pasti senang. Sebagai relawan untuk membangun Jambi ya. Iya betul. Jadi ini nanti yang kita inginkan, bahwa walaupun katakanlah seperti terinspirasi dari daerah lain ya, ada angkot baca, ada sepeda baca dan lain sebagainya, ya kita ciptakan juga di Jambi. Kalau perlu ya seperti di Medan itu ya perahu baca, dia perahu pula, karena wilayahnya kan dia di daerah perairan. Ya, pokoknya kita di Jambi ingin menciptakan juga inovasi yang bisa meningkatkan minat baca. Menciptakan tempat-tempat yang lain yang minat bacanya. Kalau dulu kan banyak sekali semacam tempat-tempat apa namanya ya, kayak warung-warung kecil, tempat-tempat persewaan buku kan dulu banyak. Sekarang kemana itu semua? Kan pada hilang ya. Dulu banyak sekali, walaupun ya yang mau disewa komik, novel dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya, kemana semua itu kok hilang? Artinya minat baca semakin turun. Bisa jadi. Kalau dulu kita mau nyewa, di persimpangan ini ada kok kayak kios-kios lah kan, kios-kios itu menyewakan buku. Sekarang itu kemana semua? Dan itu harus kita tingkatkan. Harus. Jadi adik-adik inilah harapan saya, harapan kita, kami dengan Bang Rizal ini, ya kita nanti bekerja sama dengan mereka, karena mereka ini tadi nggak perlu dibayar. Kalau mereka dikasih untuk beli bakso aja mereka sudah senang. Udah senang mereka. Teman-teman dari SIJ, ada apa sih harapan kedepannya mengenai minat baca dan juga berbahasa Indonesia? Kalau dari SIJ sendiri kami berharap ada sinergitas Mbak, antara komunitas, relawan sendiri, kemudian adik-adik yang kami dampingi di tempat pendampingan, dan pemerintah maupun pihak swasta. Karena kalau kita sendiri yang bekerja kayaknya kadang kita juga merasa down gitu Pak. Jadi kita butuh dukungan yang harus ya sama-sama lah kita bisa bekerja sama. Curhat ya, berarti masih kurang dukungan ya. Setelah jeda pariwara berikut ini kita juga akan bicara dengan teman-teman dari Duta Baca Provinsi Jambi yang nantinya juga akan berjuang untuk meningkatkan minat baca. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah di In Jambi. In Jambi kembali bersama Anda, dan kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu Duta Baca Provinsi Jambi 2018 sudah terpilih, dan saya termasuk pemenang terpilih oleh Pak Samsur Rizal dan teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Inilah cara kita untuk membangun Jambi, membangun Indonesia, mengenai bagaimana meningkatkan minat baca di Provinsi Jambi. Dan teman-teman dari Duta Baca juga sudah hadir. Saya pengen tahu juga nih, kita sudah sering berkomunikasi. Coba jelasin deh, karena saya presenternya, jadi kalian yang sekarang jadi juru bicaranya. Silahkan mungkin Ita selaku wakil Duta Baca. Oke, terima kasih. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Kami adalah dari komunitas Duta Baca yang baru diresmikan dari Dinas
Arsip dan Perpustakaan. Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi. Kami sudah membentuk semacam tempat berkomunikasi, ada 10 orang yang nantinya ke depan kami akan melakukan pertemuan rutin minimal 1 bulan untuk membahas program apa saja yang akan dilakukan oleh Duta Baca Provinsi Jambi. Bulan depan itu ada rencana bahwasanya kami akan melakukan donasi buku untuk teman-teman yang ada di lembaga pemasyarakatan di Provinsi Jambi. Selain itu juga kami ingin melakukan sinergi dengan teman-teman komunitas pegiat literasi. Salah satunya ada Sahabat Ilmu Jambi. Sepertinya pas nih kalau kita bersinergi. Nanti juga bisa berkunjung ke perpustakaan tentunya untuk mengajak masyarakat ayo membaca dan ayo berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Oke, nah di sebelahnya juga saya pengen kenalin juga si Duta Baca favorit. Ini temennya banyak banget. Ketika malam final, wah rame banget. Artinya Duta Baca ini banyak didukung oleh teman-teman dan juga orang-orang di sekeliling yang sangat kita juga harapkan bisa berkoordinasi, bersinergi. Silakan Novel, karena Novel ini adalah dari namanya juga suka baca dan tentang novel nih. Terima kasih Kak Melani. Jadi saya novelis, saya kebetulan dari Sastra Indonesia Universitas Jambi. Suatu kebanggaan ya, waktu malam grand final saya bisa menjadi duta baca favorit, dan waktu itu sebenarnya saya juga tidak tahu kalau ada duta favorit karena waktu itu saya memberitahu kepada teman-teman hadirlah, cuman saya tidak memaksakan. Mereka bilang pada nggak bisa datang, jadi saya oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tiba-tiba pas saya maju, loh kok banyak banget orangnya gitu. Jadi mereka buat surprise gitu kan. Alhamdulillah jadi duta baca favorit. Jadi dari duta baca favorit ini tentu kita itu memiliki suatu beban, bukan beban sih, suatu apa ya, tanggung jawab yang besar gitu. Bagaimana caranya masyarakat Jambi itu minat bacanya bisa tinggi gitu. Jadi bagaimana cara kita finalis dari Duta Baca Provinsi Jambi ini mampu bersinergi untuk Provinsi Jambi, untuk masyarakat Jambi agar dapat lebih banyak membaca sehingga Provinsi Jambi pun menjadi lebih maju lagi gitu. Oke, Pak Samsurizal, banyak kan ternyata teman-teman dari Duta Baca ini beda-beda background loh Pak. Selain dari teman-teman mahasiswa, di belakangnya juga ada dari BNN, Mbak Anggita, lalu Mbak Tiara itu juga mahasiswi Fakultas Bahasa Inggris loh. Jadi dia pintar bahasa Inggris, tapi kalau misalnya bicara bahasa Inggris hari ini langsung disorotin oleh Pak Saiful Bahri. Pak Samsurizal, kedepannya kita memang bicara tentang peningkatan minat baca ini sangat sudah semakin rawan Pak. Tadi contohnya saja dikatakan banyak orang yang menyewakan buku sekarang udah mulai tergerus. Ini artinya sangat miris ya. Kita ketahui itu minat baca ini seperti apa sih sekarang di Provinsi Jambi? Jangan-jangan karena gadget aja semua baca. Padahal kita ketahui bahwa dengan membaca buku itu bisa menyehatkan otak, pikiran, juga meningkatkan. Beda dengan gadget, ini mudah lupa dan lain sebagainya Pak. Apa yang harus dilakukan Duta Baca, teman-teman komunitas untuk bersinergi dengan semua pihak, instansi, masyarakat dan juga swasta? Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita kerja tim. Silahkan Pak Samsurizal. Jadi terutama kita untuk bicara di Provinsi Jambi, apalagi kita sekarang ini melaksanakan kegiatan acara ini di ruang perpustakaan. Dapat kita lihat secara sesama pada ini mulai dari pagi ini jam 8, jam 9 pengunjung udah mulai berdatangan ini ke perpustakaan. Berarti sinyal itu masih ada. Tinggal kitanya bersama-sama untuk bergerak, memberikan selain kami dari pemerintah tentunya mendorong fasilitas sarana prasarana perpustakaan itu harus lebih baik lagi, yang nantinya mereka akan tetap datang mau berkunjung ke perpustakaan kita. Terus kepada masyarakat Jambi juga ke depan kami juga akan mempersiapkan itu tadi secara 2019 itu buku digital itu tadi. Mau tidak mau seperti dengan perkembangan di era sekarang ini kita harus juga mengikuti buku yang berada di genggaman, yang berada di handphone. Kita usahakan tahun depan itu kita akan launching nanti berusaha untuk buku
perpustakaan yang bisa berada di dalam genggaman. Nanti pada Duta Baca, terima kasih kita telah sama-sama mengikuti acara ini semua sampai dengan pemilihan Duta Baca. Mari kita sama-sama nanti berkomunikasi nanti apa yang menjadi kendala, menjadi ke depannya harus kita bergerak seperti apa. Tentunya dari hal sering kita berkomunikasi itulah nanti kita seperti momen ataupun kegiatan-kegiatan yang sering kita buat di Provinsi Jambi ini. Karena semua kegiatan itu tidak lepas dengan seringnya membaca. Ayo membaca, ayo ke perpustakaan. Nah, Pak Saiful Bahri, harapan ke depannya Pak, kantor bahasa Pak, apa yang harus kita lakukan secara bersama masyarakat, karena kita inginnya dari ujung Jabung hingga Negeri Kerinci itu semua tidak buta aksara, semua bisa membaca, semua bisa memanfaatkan buku sebagai sarana yang tepat untuk belajar secara jujur, dan kita sedikit mengurangi penggunaan gadget karena berhubungan dengan kesehatan yang tidak baik, Pak. Ya, sebenarnya kalau untuk menumbuhkan minat baca, kemudian juga nanti kaitannya dengan menjaga atau memartabatkan bahasa, yang pertama ini intinya adalah pembiasaan. Jadi kita harus menumbuhkan kebiasaan di anak-anak itu dia gemar membaca. Jadi harus rutin. Tapi tentu sama dengan mungkin ada orang yang senang sekali bermain game dan lain sebagainya. Itu kan karena kebiasaan. Jadi bahkan kita pun sekarang dengan gawai yang kita pegang, kalau nggak ada nanti sebentar lupa-lupa pegang, walaupun cuma lihat, habis itu letakkan, lihat, itu karena kebiasaan. Nah, jadi saya sudah mempraktikkan ini di rumah. Sebenarnya orang tua juga punya peran yang penting. Jadi ayo kita dukung juga gagasan atau keinginan bahwa dari 1821 itu ya paling tidak itu dulu 1821. Jadi dari mulai pukul 18 sampai pukul 21 itu tidak boleh memegang yang ini. Tetapi memang harus ada teladan. Jadi orang tua juga harus sama. Percuma saja misalnya kita memaksa anak belajar, tetapi kita sendiri megang-megang ini terus. Atau misalnya kita memaksa mereka belajar, kita ngidupkan televisi. Televisinya kuat-kuat pula. Itu nanti malah yang diputar sinetron kesayangan mereka. Jadi dia megang-megang buku, tapi telinganya mendengar. Udah bagaimana ini Andika, bagaimana ini kisah, dia dengar begitu. Nah, jadi ini orang tua yang sangat berperan kalau untuk anak-anak. Jadi dengan teladan dari orang tua, memang anak-anak ya harus dibatasi juga, harus dibatasi. Kalau diberi keleluasaan mereka nanti akan ini, tapi begitu diingatkan akan terbiasa. Nah, jadi mari seluruh orang tua kita sama-sama puasa, paling tidak puasanya 1821 itu. Setiap paling tidak harinya. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya dari pukul 15 sampai pukul 21 itu akan lebih bagus. Jadi kita biasakan saja membaca apapun boleh. Yang penting jangan memegang gawai ini, karena kalau ini yang kita pegang nanti lihat kiriman teman-temannya, malah keterusan nanti itu. Jadi lebih bagus kalau saya sudah tertentu jamnya, ada sebuah kotak. Nah, jadi di kotak itu harus lengkap semuanya di sana. Nanti setelah pukul 21 silakan diambil kembali. Atau kadang di rumah saya ada strateginya. Saya matikan itunya, wifi-nya. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu caranya saya biar mereka terpaksa untuk membaca tadi. Itu Mbak Mei, harapan kita untuk orang tua. Baik, terima kasih Pak Samsur Rizal, Pak Saiful Bahri, dan juga teman-teman dari Duta Baca Provinsi Jambi dan teman-teman dari Sahabat Ilmu Jambi. Kita harus bersinergi, bukan hanya pemerintah, namun kita semua sebagai masyarakat dan juga yang katanya generasi ingin membangun Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum. Jika satu buku bisa membuka satu jendela, bayangkan berapa jumlah jendela dunia yang akan kita buka ketika kita bisa membaca banyak buku. Dan bayangkan jika dengan satu orang kita dapat berkomunikasi, bisa membuka informasi satu saja, bayangkan berapa informasi yang akan kita buka dengan kita berkomunikasi dengan banyak orang lain. Membacalah untuk belajar, belajarlah untuk mencerdaskan, mencerdaskan untuk membangun negeri Jambi. Salam literasi.